Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Reksi Fernanda Prabowo dari kelas 12 MIPA 10, presensi 2, akan menjelaskan tentang mutasi gen. Simak videonya. Terima kasih. Kita akan membahas tentang mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan pada bahan inti sel. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan mutasi itu? Nah, mutasi itu disebabkan dari 3 faktor, yaitu ada faktor kimia, ada faktor fisika, dan faktor biologis. Biasanya faktor kimia itu disebabkan dari bahan kimia yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi karena dapat masuk ke dalam sebuah sel atau ke dalam replikasi ADN dan dapat mengubah struktur basa ADN. Nah, contohnya itu ada seperti kafein, ada formaldehida, pestisida DDT, kolkisin, dan antibiotik. Nah, kalau fisika sendiri itu seperti bahan-bahan fisik yang menyebabkan mutasi, antara lain seperti suhu, sinar ultraviolet atau sinar X, sinar gamma, partikel A dan B, dan lain-lain. Dan faktor biologis yaitu misalnya virus dan bakteri yang dapat menyebabkan kerusakan kromosom dan banyak dan lainnya. Kemudian biasanya lokasi mutasi itu berada pada 2 sel, yaitu ada di sel somatik dan sel genetik. Nah, sel somatis sendiri adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh somatis selama proses pembelahan sel. Nah, mutasi jenis ini tuh tidak akan diwariskan kepada keturunannya, berarti hanya dimiliki induknya dan tidak dapat diturunkan kepada keturunannya. Nah, kedua ada sel genetik, mutasi pada sel genetik. Nah, pada mutasi sel genetik ini adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel kelamin seperti sel gamet. Nah, mutasi genetik ini mengakibatkan perubahan genetik pada gamet dan perubahan tersebut diwariskan kepada keturunan berikutnya. Jadi kebalikannya dari sel somatik. Kemudian ada jenis mutasi, jenis-jenis mutasi. Yang pertama ada mutasi gen dan kedua ada mutasi kromosom. Mutasi gen itu dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan bahan genetiknya dibagi menjadi 2, yaitu substitusi basa nukleotida dan perubahan kerangka. Nah, pada substitusi basa nukleotida itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu transisi dan transversi. Apa sih bedanya transisi dan transversi? Oke, pertama transisi. Transisi itu merupakan pergantian atau substitusi antara basa nitrogen sejenis, misalnya antara adenin dan guanin, yaitu seperti purin dan purin, atau antara primidin dengan pirimidin, contohnya sitosin dan timin. Nah, contohnya kita bisa lihat seperti A menjadi G dan T menjadi C. Ini yang disebut dengan transisi. Purin dengan purin, pirimidin dengan pirimidin. Jika transversi merupakan pergantian antara basa nitrogen yang tidak sejenis, misalnya antara purin dengan dan pirimidin atau sebaliknya. Jadi seperti T ke G dan misalnya A dengan C, itu transversi yang merupakan purin dengan pirimidin. Kemudian yang kedua ada perubahan kerangka. Perubahan kerangka ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada adisi atau insersi dan delesi. Nah, adisi atau insersi adalah penambahan atau penyisipan 1 atau lebih pasangan basa nitrogen yang terdapat pada molekul DNA. Nah, contohnya kita menambahkan 1 atau menyisipkan 1 pasangan basa nitrogen. Misalnya kita menambahkan basa nitrogen T ke dalam sini. Nah, ini adalah insersi. Insersi adalah menyisipkan atau menambahkan. Nah, urutan sel tersebut akan menjadi berubah menjadi yang aslinya seperti TAG, CGC, AT, dan seterusnya akan berubah menjadi TA, T, G, C, G, C, A, T.
akan menambah seperti ini, berubah. Urutannya menjadi tidak sama seperti semula. Yang kedua ada delesi. Delesi adalah pengurangan satu atau lebih pasangan basa nitrogen pada molekul DNA. Seperti contoh, nah jika kita melakukan delesi atau pengurangan satu pasangan nitrogen akan seperti ini. Misalnya kita akan menghilangkan basa nitrogen C ini. Kita akan hilangkan. Kita delesi. Nah, jadi urutan basa nitrogen akan berubah menjadi seperti ini. TAG, CGA, TT, dan seterusnya. Nah, dengan adanya dua perubahan pada bahan genetikanya, mutasi dapat berakibat, yaitu bisa menyebabkan silent mutation atau yang disebut dengan tidak merubah asam amino. Jadi misalnya asam amino AGA berubah menjadi AGG. Basa nitrogennya akan berubah jadi yang semula menjadi A, yang semula A menjadi G. Tetapi masih memiliki nama nitrogen yang sama, yaitu arginin. Yang kedua ada missense mutation. Jadi yang asam amino awalnya AUA. Ulangi. Missense mutation itu adalah merubah asam amino. Nah, jadi yang asal mulanya asam aminonya AUA berubah menjadi AUG. Basa nitrogennya berubah. Yang aslinya A berubah menjadi G. Itu menyebabkan merubahnya asam amino. Yang aslinya isoleucin menjadi metionin. Kemudian yang ketiga ada nonsense mutation, yaitu yang aslinya asam nitrogennya UAC menjadi UAA. Basa nitrogen asam aminonya UAC menjadi UAA. Yang aslinya basa nitrogennya C menjadi A. Nah, ini nonsense ini bertemu dengan codon stop. Nah, yang tirosin menjadi stop, bertemu dengan stop. Kemudian yang kedua jenis mutasi yaitu ada mutasi kromosom. Nah, mutasi kromosom dibedakan menjadi 3, yaitu perubahan struktur pada kromosom, yang kedua perubahan set kromosom, yang ketiga ada perubahan penggandaan. Pada perubahan struktur kromosom ada delesi, duplikasi, translokasi, katensi, dan inversi. Kita akan membahas tentang yang pertama yaitu perubahan struktur kromosom. Nah, ada delesi dan duplikasi. Nah, delesi dapat terjadi karena kromosom patah dan kehilangan sebagian gen. Sementara itu, duplikasi terjadi akibat penambahan gen dari kromosom homolog. Nah, delesi itu dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu delesi terminal dan delesi interkalar. Nah, delesi terminal yaitu delesi yang terjadi akibat kromosom patah di dekat ujung yang mengakibatkan telomer hilang. Nah, sementara itu, delesi interkalar atau intersial yaitu delesi akibat kromosom patah di bagian tengah sehingga mengakibatkan bagian tengah dari kromosom terlepas. Yang ketiga ada translokasi. Translokasi adalah peristiwa pindahnya potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya. Nah, sehingga terbentuk kromosom baru. Nah, jika translokasi ini terjadi saat meiosis, nah gamet-gamet itu akan kekurangan gen. Nah, peristiwa translokasi ini juga dapat mengakibatkan kanker dan kemandulan. Dan yang keempat ada katenasi. Katenasi terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran.
Nah, peristiwa katenasi biasanya didahului dengan translokasi. Kemudian yang kelima ada inversi. Inversi adalah peristiwa patahnya kromosom di dua tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan terbalik. Nah, inversi itu dapat dibedakan jadi dua tipe, yaitu parasentris dan inversi parisentris. Nah, kalau parasentris itu biasanya tuh inversi terjadi karena dua bagian yang patah terletak pada satu lengan kromosom. Dan parisentris itu tuh inversi yang terjadi karena dua bagian yang patah terletak pada lengan yang berlainan dan sentromer terletak di antara dua patahan. Mutasi kromosom yang kedua yaitu adanya perubahan set kromosom. Perubahan set kromosom itu dibagi menjadi dua, yaitu autopoliploidi dan yang kedua itu allopoliploidi hibridiasi. Nah, biasanya contohnya itu seperti haploid 23 buah, 2N atau diploid 23 pasang, terus ada 4N tetrahaploid yang biasanya digunakan dalam semangka tanpa biji. Kemudian mutasi kromosom yang ketiga yaitu adanya perubahan penggandaan. Perubahan penggandaan atau aneosomik itu dibagi menjadi 4, yaitu ada monosomik yang atau 2N-1, yang kedua ada nulisomik atau 2N-2, yang ketiga ada trisomik atau 2N+1, yang keempat ada tetrasomik 2N+2. Sekian dari saya, maaf jika ada salah pengucapan kata atau tindakan, mohon dimaafkan dan koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.